apakah berwudu dengan menggunakan air dari dalam botol spray yang hanya disemprotkan pada area tubuh yang dibasuh dan disapu ketika berwudu sudah dianggap memenuhi syarat di dalam berwudu? Yang pertama kita harus lihat bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berwudu ketika hendak mendirikan sholat, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 area anggota tubuh yang menjadi objek dalam aktivitas wudu, dan dari keempat anggota tubuh tersebut dilakukan dengan dua cara sesuai dengan diksi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ghuslun dan yang kedua adalah mashun. Karena adanya penggunaan diksi yang berbeda, maka pemaknaannya pun berbeda. Oleh sebab itu, untuk memenuhi syarat terpenuhinya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mendalami makna dari kedua kata itu, yaitu ghuslun dan mashun itu, sehingga kita benar-benar melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya dikemukakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitabnya di dalam kitabnya Rawa'il Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam pada juz 1 halaman 422. Ia mengatakan bahwasanya ghuslun itu adalah isalatul ma' 'ala syai'i li izalati ma 'alaihi min waskhin wa ghairihi. Bahwasanya membasuh itu adalah mengalirkan air pada sesuatu untuk mengangkat atas sesuatu tersebut, baik itu kotoran atau yang selain daripada kotoran. Jadi kalau kita melihat penjelasan dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini, makanya sebenarnya di era kekinian itu agaknya lebih tepat kita menggunakan diksi bahwa ghuslun itu bukan hanya membasuh, tetapi maknanya adalah menyiram. Jadi kalau hanya disemprot-semprot, maka tidak terpenuhilah syarat sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitabnya ini. Hina sakata ahlu haqqin 'alal batil tawahhama ahlul batil annahum 'ala haqqin. Ketika orang yang berada di dalam kebenaran berdiam diri ketika melihat kebatilan, maka orang yang berbuat batil akan menganggap bahwa kebatilan yang mereka lakukan adalah sebuah kebenaran. Kita mulai dari ini dulu. Penggunaan airnya. Jadi di dalam Al-Quran itu surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dan janganlah kalian berlebihan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Syekh Al-Wahidi di dalam kitab Tafsir Al-Wajiz ketika menafsirkan ayat ini, ia menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal namun dikonsumsi secara berlebihan. Walaupun zat makanannya atau minumannya itu halal dan juga diproses serta diperoleh dengan cara yang halal, namun jika dilakukan secara berlebihan itu dilarang di dalam ayat ini. Dan spesifikasinya memang pada makan dan minum, karena memang sebelum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menyebutkan kulu washrabu. Makanlah oleh kalian dan minumlah. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Namun ternyata dengan redaksi yang sama Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam ayat yang lain, tepatnya surah Al-An'am ayat 141. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sama dengan apa yang termaktub di dalam surah Al-A'raf ayat 31 itu. Namun bedanya pada ayat ini, surah Al-An'am ayat 141, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman-tanaman baik yang merambat, yang tidak merambat. Allah menumbuhkan kurma, zaitun, delima, dan berbagai macam bentuk buah-buahan yang beraneka ragam rasanya itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikmati dari tanaman-tanaman tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan
setelah memetik tanaman-tanaman tersebut, yang tidak boleh dilupakan adalah memberikan haknya dalam artian zakat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kalimat wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, dan janganlah kalian berlebihan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebihan. Baik, Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, ia menyebutkan wa yanha 'anis saraf fi kulli syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang berlebihan di semua hal. Jadi tidak hanya terbatas pada makan dan minum saja, tapi pada semua hal. Ini berkaitan erat dengan wudhu tadi. Ya. Bagaimana dengan wudhu? Dalam satu riwayat disebutkan bahwa pernah suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW menyaksikan seorang sahabat berwudhu dengan menggunakan air yang banyak. Lalu Rasulullah Muhammad SAW bersabda, la tusrif, jangan engkau berlebihan. Lantas ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wa fil wudu israf, apakah di dalam berwudu juga ada berlebihan? Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda dengan menjawab, na'am, fi kulli syai' israf, pada setiap sesuatu itu ada yang berlebihan. Nah, berdasarkan hadis ini, maka Syekh Mustafa Khin di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji pada juz 1 halaman 60 menyebutkan bahwa makruh berlebih-lebihan dalam menggunakan air ketika berwudu. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Manhaj. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Ibnu Ruslan. Bahkan Imam Ibnu Ruslan mengatakan bahwa makruh menggunakan air secara berlebihan ketika berwudu walaupun diambil dari air yang banyaknya sebanyak lautan. Imam An-Nawawi lebih tegas mengatakan di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab pada juz 1 atau juz 2. Ia mengatakan ittafaqa ashabuna wa ghairuhu ala dhammil israf fil wudu' wal ghusl. Telah bersepakat ulama-ulama mazhab kami, maksudnya dalam mazhab Syafi'i dan selain daripada mereka, bahwa ada celaan terhadap berlebihan ketika berwudu maupun ketika mandi. Lalu sebenarnya ukuran berlebih-lebihan ini di dalam berwudu atau dalam mandi ini seperti apa? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Muhammad SAW dikhabarkan bahwa beliau mandi dengan menggunakan air dengan ukuran 1 sa' sampai 5 mud. Dan ketika beliau berwudu, beliau menggunakan air dengan 1 mud saja takarannya. Disebutkan di dalam hadis itu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu au kana yaghtasilu min sa'in ila khamsati amdad wa yatawaddau bil mud. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mandi dengan menggunakan air 1 sa' atau sampai 5 mud. Sedangkan ketika Rasulullah SAW berwudu itu dengan menggunakan 1 mud. Berapa sih sebenarnya takaran air 1 mud itu? Kalau kita lihat misalnya di dalam kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir, disebutkan bahwasanya 1 mud yang dipakai Rasulullah SAW untuk berwudu itu sekitar 786 gram. Kalau Syekh Wahb Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, ia menyebutkan bahwasanya 1 mud itu sekitar 675 gram. Kurang lebih sekitar ukuran 0,6 ml air. Kalau kita biasa minum air mineral kemasan botol itu ukuran sedang, ya, sekitar 600 ml atau 0,6 liter air. Itu
digunakan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk sekali berwudu saja. Coba kita bandingkan botol spray yang dipakai untuk berwudu yang hanya disemprot-semprot saja itu kan, kira-kira berapa cc yang dipakai? Artinya kurang dari takaran wudunya Rasulullah Muhammad SAW dalam penggunaan airnya. Dalam mazhab Syafi'i, makruh menggunakan air kurang dari 1 mud. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah disebutkan, sebagaimana termaktub di dalam kitab Mausu'ah, Masailul Jumhur fil Fiqh Islami, bahwasanya dalam mazhab Hanafi tersebut, batas minimal penggunaan air untuk berwudu itu ya 1 mud, atau sekitar 600 ml air itu. Tidak boleh kurang. Kalau dalam mazhab Syafi'i, makruh. Karena dalam mazhab Syafi'i itu, misalnya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim pada juz 4 halaman 2. Ajma'al muslimun ala annal ma' alladhi yujzi'u fil wudu' wal ghusl ghairu muqaddar. Bahwasanya kaum muslimin itu bersepakat berkaitan tentang air yang sah digunakan untuk berwudu atau untuk mandi, ghairu muqaddar, tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Idza wajada syaratul ghasli wa huwa jaril ma' 'alal a'dha. Namun itu jika seandainya terpenuhilah syarat basuhan. Apa syarat basuhan itu? Mengalirnya air pada anggota tubuh yang wajib dibasuh. Baik. Jadi kalau kita melihat sebenarnya alasan menggunakan botol spray untuk berwudu dengan tujuan meminimalisir penggunaan air ketika berwudu, maka menurut saya itu sangat tidak relevan. Karena untuk Rasulullah Muhammad SAW sendiri, tentunya orang yang berada pada posisi tidak berlebihan, itu menggunakan air ketika berwudu 1 mud yang setara dengan kurang lebih sekitar 600 ml air atau 0,6 liter air. Oleh sebab itu alasan ini tidak bisa diterima kan. Penggunaan air yang kurang dari takaran Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ada sebagian ulama menyebutkan berlebih-lebihan dan juga pelit dalam penggunaan air, wadzalika khilafus sunnah. Itu merupakan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Atau kita kalau bisa pakai itu diksinya sebagian dari saudara-saudara kita itu bid'ah. Jadi penggunaan air yang kurang dari 600 ml air itu ya perbuatan bid'ah lah kurang. Karena Rasulullah SAW tidak kurang dari itu. Yang menjadi persoalannya bukan soal hanya sebatas melakukan perbuatan yang makruh atau perbuatan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, karena ini adalah persoalan ibadah. Karena wudu itu merupakan syarat sah melakukan ibadah yang wajib dilakukan dalam keadaan suci. Salah satu di antaranya adalah sholat. Kalau wudunya rusak, maka sholatnya menjadi rusak. Artinya ketika sholatnya rusak, ia dianggap belum lagi memenuhi kewajiban yang diperintahkan. Baik, berkaitan dengan syarat berwudu. Jadi kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 6. Ayat ini kan berkaitan tentang berwudu. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian, lalu sapulah kepala kalian, dan basuhlah kedua kaki kalian hingga mata kaki. Jadi ada 2 diksi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada 4 area tubuh yang dijadikan sebagai target pelaksanaan wudhu tadi itu. Ada wajah, kedua tangan sampai siku, kepala, dan yang ketiga adalah kaki. Dari keempat area tubuh
yang disebutkan di dalam ayat ini, 3 di antaranya berada dalam ruang lingkup ghuslun atau ghuslun, ya, yang berarti basuhan, atau sebenarnya lebih tepat itu menyiram. Nanti kita akan coba cek penjelasan dari para ulama berkaitan dengan ghuslun ini. Sedangkan 1 di antara yang 4 itu, yaitu area kepala, itu cukup dengan mashun saja. Ya, cukup dengan disapu saja. Artinya, pada 4 area anggota basuhan itu, mesti ada perbedaan. Karena diksi yang digunakan juga berbeda. Kalau disamakan, maka akan hilanglah faedah dari Allah Subhanahu wa taala membedakannya. Arjulakum itu huruf lamnya dibaca nasab karena dia maktufnya kepada wujuh dan aidi. Karena wujuh dan aidi itu dibasuh dengan kata faksilu, maka arjul atau kaki juga mesti dibasuh. Sedangkan pada area kepala itu menyendiri, hanya area kepala saja yang disapu. Secara khusus Imam Al-Jassas atau Abu Bakar Ar-Razi Al-Jassas, seorang ulama mazhab Hanafi, di dalam kitabnya Ahkamul Quran, ketika menafsirkan ayat ini, ia menjelaskan tentang perbedaan al-farqu bainal ghasli wal masah, perbedaan antara membasuh dan juga menyapu. Yang secara ringkas saya bisa jelaskan bahwa kata ghaslun itu yang maknanya air itu betul-betul mengalir di area anggota basuhan, sedangkan mashu itu hanya sebatas membasahi atau mengalirkan tangan yang basah oleh air, yang masih tersisa air pada tangan itu, kemudian diusapkan ke area tubuh. Bahkan Imam Abu Bakar Ar-Razi Al-Jassas itu menjelaskan perumpamaannya pada saat berwudu itu, ketika kita menyapu kepala, tidak disyaratkan tangan yang terbasah oleh air itu harus menyentuh kulit kepala. Namun cukup hanya area rambut saja jika punya rambut. Kalau tidak punya rambut, barulah dia area kulit kepala. Berbeda dengan mandi janabah. Kalau mandi janabah karena itu adalah inghisal, mandi, maka memang harus sampai air itu bukan hanya sebatas pada rambut, tapi juga pada kulit kepalanya. Nah, ini untuk membedakan antara mashu dan ghuslun. Jadi yang lebih ketat syaratnya itu adalah ghusl itu sendiri. Kalau Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab pada juz 1 menerangkan bahwasanya wa qad ajma'al ulama ala annal junuba law masaha badanahu bil ma' wa karrara dzalik la tartafi'u janabatuhu bal yushtaratu jaryul ma' 'ala al-a'dha. Setelah sepakatlah para ulama, ini menjadi bagian dari kesepakatan para ulama, bahwasanya orang yang junub, jika dia hanya sebatas menyapu tubuhnya dengan menggunakan air, walaupun dia mengulang-ulang, disemprot berkali-kali pun, maka tidaklah janabahnya itu terangkat, akan tetapi disyaratkan adanya aliran air yang menyentuh anggota-anggota tubuh. Jadi air itu harus betul-betul mengalir. Air itu betul-betul mengalir. Bagaimana batasan mengalir itu? Batasan mengalir itu kalau kita lihat misalnya di dalam kitab Mu'nisul Jalis, Syarah Yaqutun Nafis yang ditulis oleh Syekh Mustafa bin Ahmad bin Abdin Nabi Abu Hamzah Asy-Syafi'i. Kitab ini ada 2 jilid. Pada jilid yang pertama halaman 49, bab tentang syurutul wudu. Pada poin yang ke-11, Al-Hadi Asyar, yang menyebutkan bahwa syarat wudu itu adalah jaryul ma'i 'alal utwi al-maghsul. Mengalirnya air pada anggota yang dibasuh.
wa dhabitul jarayan, dan standar batasan dari mengalirnya air itu ayyataqatarul ma' anil utwi ba'da ghaslihi. Adanya air yang menetes dari anggota basuhan setelah dibasuh. Jadi ketika disiram air itu, maka ada yang menetes jatuh ke bawah. Sedangkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu menyebutkan, dan saya tidak begitu ingat tentang dari mana beliau mengutip, kalau tidak khilaf saya itu dari keterangan ulama madzhab Hanafi, bahwa beliau mengatakan al-ghuslu, bahwasanya membasuh itu adalah jaryul ma' anil utwi bihaitsu yataqataru, mengalirnya air dari anggota basuhan dilihat dari segi ada yang menetes. Wa aqalluhu jarayani fil asah, dan batas minimal air yang menetes itu 2 tetesan saja. Fala takfil isalatu biduni taqatur, dan tidak cukup dianggap air itu sudah mengalir kalau tidak ada yang menetes. Jadi ada standar air yang dianggap mengalir itu jika ada sisa air yang menetes dari anggota tubuh. Namun dalam mazhab Maliki tidak mensyaratkan adanya tetesan itu. Misalnya disebutkan oleh Syekh Ad-Dardir di dalam kitab Asy-Syarhul Kabir pada juz 1 halaman 101 kalau saya tidak khilaf. Ia menyebutkan wala yushtaratu taqaturuhu anil utwi, tidak disyaratkan adanya tetesan air dari anggota basuhan. Balil syaratu jaryul ma' alaih. Akan tetapi syaratnya itu cukuplah air itu mengalir. Jadi dari keterangan-keterangan ini sebenarnya dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika seseorang berwudu, maka ada area tubuh yang harus dighusl dan area tubuh yang cukup dimasah. Ghusl itu maknanya air itu harus mengalir, bahkan harus ada yang menetes, dan batas minimalnya kata Syekh Wahbah itu adalah 2 tetesan. Sedangkan masah itu cukup hanya menempelkan tangan yang masih tersisa air padanya, yang basah, ke area yang disapu. Oleh sebab itu makanya, kalau kita lihat orang yang berwudu dengan menggunakan air melalui botol spray yang cukup disemprotkan saja, tidak terpenuhilah syarat di dalam berwudu itu. Sehingga jika tidak terpenuhi syarat dalam berwudunya, maka wudu yang dilakukan dianggap tidak sah. Jika wudunya tidak sah, maka sholatnya pun dianggap tidak sah. Dan perlu kita garis bawahi bahwa berwudu itu wajib ketika kita perlu mengangkat hadas kecil dari tubuh kita agar kita bisa memenuhi syarat mendirikan ibadah yang disyaratkan harus dalam keadaan suci dari hadas. Namun, kita tidak diwajibkan untuk membawa bekal air dalam rangka mempersiapkan diri untuk berwudu. Sama seperti kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, diwajibkan melaksanakan ibadah umroh, tapi kita tidak diwajibkan untuk menabung dalam rangka memenuhi kewajiban haji dan umroh tersebut. Oleh sebab itu makanya jangan sampai kita keliru lagi di dalam memahami konteks fikih ini. Dan sebenarnya ini adalah pembahasan yang masih sangat dasar sekali. Jadi ketika kita belajar bab tentang wudu, maka kita akan belajar tentang syarat-syarat wudu, dan di situ akan diterangkan oleh para ulama kita bahwa ada perbedaan antara ghuslun dan juga mashun. Atau serendah-rendahnya kalau kita yang pernah duduk di bangku pondok pesantren misalnya, kita buka kitab Fathul Mu'in. Di dalam kitab Fathul Mu'in juga secara jelas disebutkan wa syurutuhu ay al-wudu ka syurutil ghusli khamsah. Dan syarat-syaratnya, maksudnya adalah syarat-syarat wudu itu sama seperti syarat-syarat mandi. Syaratnya ada 5. Ahaduha, yang pertama, ma'un mutlak. Yang pertama itu adalah menggunakan air yang mutlak. Dan yang kedua, thaniha, yang kedua itu jaryu ma'in ala utwin maksulin. Mengalirnya air
pada anggota tubuh yang dibasuh dan dianggap tidak sah itu hanya dengan ayyamasahul ma, air itu menempel saja pada anggota busuhan. Kenapa? Li'annahu la yusamma ghasilan atau la yusamma ghaslan, karena itu tidak dinamakan dengan basuhan.